Siapkan hati kita pagi untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, mari Kau yang siapkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima sebagian daripada firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Bapa pagi hari ini Tuhan, biar Roh-Mu Tuhan, yang membawa setiap kami boleh menerimakan setiap firman-Mu Tuhan. Biar hati kami dipersiapkan, biar bejana kami disiapkan Tuhan, untuk kami menerima semua yang daripada-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom ya. Pagi hari ini kita akan belajar saudara, judulnya ada rahasia padang gurun saudara. Setiap kita pasti punya yang namanya padang gurun, yaitu masa-masa di mana mungkin hidup ini sulit, ya kan, hidup ini susah, ya kan, kayak seakan-akan kok masalah ini nggak selesai-selesai. Itulah padang gurun kita saudara. Dan pagi ini kita akan belajar bahwa apa sih maksud dan apa rahasianya. Kita buka dari Keluaran 13, Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22 saudara. Ini firman yang mungkin sering kita baca dalam pembacaan kita di rumah. Kita mau baca sekali lagi Keluaran 13, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu ada pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita sama-sama tahu cerita tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir saudara. Dikatakan bahwa Tuhan tidak menuntun mereka pergi ke jalan negeri orang Filistin. Padahal itu jalan yang paling dekat. Mungkin itu jalan yang istilahnya jalan yang dekat, atau jalan yang istilahnya mungkin tidak terlalu jauh daripada harus memutar ke padang gurun saudara. Tetapi Tuhan tahu kondisi bangsa Israel pada saat itu. Maka Tuhan menuntun, menggiring mereka melalui padang gurun. Mungkin dua jalan ini punya hal-hal yang mungkin akan dihadapi kalau misalnya hari itu bangsa Israel masuk melalui negeri orang Filistin, ataupun bangsa Israel akhirnya memutar melalui padang gurun. Mungkin kedua jalan ini akan menemui hal-hal yang akan mereka hadapi. Tetapi Tuhan tahu, Allah Bapa tahu yang terbaik buat bangsa Israel. Akhirnya apa? Mereka dituntun untuk jalan melalui padang gurun. Nah, padang gurun itu enak atau tidak enak saudara? Nggak enak ya. Saya kalau nonton film, padang gurun itu cuma isinya pasir doang, ya kan? Nggak ada lampu, nggak ada apapun lah. Pokoknya kalau disuruh tinggal sehari, kayak saya nggak akan kuat kayaknya, ya kan? Kalau siang panas, kalau malam gelap gulita, ya kan? Tetapi kan bangsa Israel disertai dengan anugerah Tuhan, ada tiang awan dan tiang api. Nah, padang gurun, saudara, meskipun itu tidak enak, tetapi Tuhan membawa negeri bangsa Israel melalui padang gurun dengan tujuan dan maksud tertentu. Hari ini saudara, mengapa Tuhan menuntun bangsa Israel berjalan menuju padang gurun? Kenapa Tuhan gak menggiring mereka melalui negeri orang Filistin?
Hal yang pertama saudara, di padang gurun itu tidak ada arah. Nggak ada gang, nggak ada penunjuk jalan, semuanya sama saudara. Pasir semua. Mungkin dulu cuma ngandalin kompas atau mungkin apa ya namanya, ya penunjuk arah pakai mata angin dan segala macam. Kalau sekarang mungkin ada Google Maps, tapi yang nggak tahu kalau di padang gurun ada sinyal atau enggak saudara. Tuhan membawa mereka ke padang gurun karena di padang gurun itu tidak ada arah. Kenapa nggak ada arah? Itu yang membuat mereka bergantung sama Tuhan. Kalau misalnya di padang gurun itu ada gangnya, ada namanya, pasti akan muncul polemik. Wah, lewat sini aja lebih gampang, oh lewat sini aja mungkin lebih cepat, ya kan? Tetapi hari itu Tuhan sengaja membawa mereka ke padang gurun supaya apa? Karena di padang gurun tidak ada arah. Dan itu yang membuat mereka berjalan, mengikuti pemimpinnya, mengikuti perintah Allah Bapa. Kemana mereka harus pergi, ayo jalan melalui padang gurun. Karena kalau hari itu mereka digiring ke negeri orang Filistin, mereka akan menemukan peperangan besar di sana. Dan mungkin mereka akan menjadi menyesal, dikatakan di ayat 17, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan dan mereka kembali ke Mesir. Tujuannya jelas, Tuhan membawa mereka untuk keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Kalau hari itu mereka digiring melalui negeri orang Filistin dan melihat peperangan besar dan mereka harus ada di kondisi yang seperti itu, mungkin mereka akan berpikir, udah balik aja ke Mesir daripada kita harus mati di sini. Nah, Tuhan membawa mereka, menggiring mereka ke padang gurun karena apa? Padang gurun tidak ada arah, tidak ada istilahnya penunjuk jalan yang jelas. Supaya apa? Supaya mereka percaya sama Tuhan. Tuhan berfirman, keluar dari Mesir, jalan melalui padang gurun, tetap jalan, saya akan kasih tiang awan, tiang api, tetap percaya. Itu hal pertama saudara. Kenapa harus ada padang gurun dalam bangsa Israel, dan mungkin juga kenapa harus ada padang gurun dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Siapa yang suka ngeluh, saudara di sini ada, kalau ada masalah suka ngeluh, suka marah atau suka mengumpat. Hari-hari itu mungkin bangsa Israel ketika di padang gurun juga nggak fine-fine aja. Kalau kita mungkin baca di ayat selanjutnya banyak hal-hal yang terjadi. Banyak komplain, banyak masalah, banyak kemarahan, banyak yang perpecahan. Tetapi satu hal, padang gurun akan membawa kita melihat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan bangsa Israel dan juga dalam kehidupan kita. Karena tadi saya katakan padang gurun tidak ada arah, sama semua, gak bisa dibedakan. Supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini saudara, hari-hari ke depan akan datang masa kesukaran, akan datang semua hal yang tidak terduga. Kalau kita percaya akan firman Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sudah dalam masa padang gurun nih, lagi berjalan, kayak berasa kok masalah ini gak pernah berhenti Tuhan, kayak berasa kok masalah ini selalu ada. Itulah padang gurun setiap kita. Tapi kuncinya adalah mau seberapa kuat kita bertahan, atau maukah kita menyerah begitu aja. Minggu lalu saya khotbah tentang bertahan saudara. Ayo, Tuhan kasih kita kekuatan, amin. Ujian, penyembahan, firman Tuhan, itulah kekuatan yang kita dapat setiap pagi di tempat ini. Itu yang akan membuat kita bertahan di dalam padang gurun kita saudara. Ya, meskipun tidak ada arah, meskipun seakan-akan kok ini masalah gak kelar-kelar, kayak gak ada jawabannya. Ketika kita tetap percaya sama Tuhan, percayalah Tuhan akan menyatakan dalam hidup kita. Dan buktinya bangsa Israel nyampe juga ke tanah perjanjian.
dalam padang gurun sekalipun, Tuhan tetap menyertai kita, amin. Yang kedua tadi saya katakan, di padang gurun tidak ada yang namanya jalan pintas. Kita kadang sebagai manusia, saudara, pengen jalan pintas, pengen jalan yang gampang, yang mudah, supaya masalah kelar. Saya punya teman yang dia kelilit hutang banyak, dia cari jalan pintas, saudara. Cari pinjaman, sana sini, pinjol lah lewat online, lewat teman ke teman, sampai akhirnya hutangnya itu tambah numpuk. Demi membayar hutang yang satu, dia hutang lagi ke yang lain. Itu jalan pintas yang mungkin dia pikir, supaya saya nggak ditagi-tagi sama si A ini, saya akan pinjam ke pinjol, atau ke si B, ke si C, supaya istilahnya si A ini saya bayar dulu. Padang gurun dia adalah dia kelilit hutang banyak, saudara. Padang gurunnya adalah dia terjebak dalam hutang piutang. Kadang manusia pengen jalan pintas, kadang manusia pengen jalan yang cepat supaya semua hutang saya lunas dan saya nggak ada masalah. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang namanya jalan pintas, saudara. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita, benar? Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan, ayo sih kasih saya jalan pintas, ayo sih kasih saya jalan yang cepat Tuhan. Ayo sih kasih saya uang, kasih saya berkat. Gak bisa, saudara. Tetap kita manut, tetap kita percaya Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Jadi hari-hari ini, saudara, dalam padang gurun sekalipun, jangan pernah kita melihat atau mencari-cari jalan pintas kita. Karena di sini Tuhan mengajarkan tentang apa? Tentang kesetiaan. Seberapa kita setia, percaya, seberapa kita setia atau kita taat kepada Tuhan. Bangsa Israel meskipun banyak polemik, banyak terjadi hal-hal yang mungkin kalau kita ngelihat ngejelimet sekali. Tetapi mereka tetap berjalan dengan kesetiaan. Meskipun harus digeret-geret. Itulah hidup kita, saudara. Kadang kita mengalami hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Kadang kayak seakan-akan ini hidup ini harus diseret untuk kita bisa setia, untuk kita bisa taat sama Tuhan. Tapi kadang daging berkata, udahlah cari jalan pintas saja. Masalah kamu ini banyak, udah cari jalan yang cepat, dibayarkan, hutang lunas, tinggal nyicil yang satunya. Tapi percayalah, jalan pintas yang kita lakukan tanpa kita berdoa sama Tuhan, itu gak akan pernah membawa kita kepada kebaikan, saudara. Ya, teman saya mengalami, dia tidak berdoa, dia melakukan dengan dagingnya, kelar si A, tapi banyak sekali hutang-hutang dengan bunga-bunga yang lebih besar. Dan malah bikin dia jadi stres sekarang. Pilih mau taat, setia atau cari jalan pintas, saudara? Hah? Mau taat dan setia meskipun berat, atau mau cari jalan pintas enak sedikit, tapi kesusahan akan datang setelahnya, saudara. Padang gurun bukan berarti sebuah hal yang menakutkan buat kita. Tapi padang gurun menjadi momen di mana Tuhan akan melihat seberapa kita taat dan setia kepadanya. Lalu rahasia yang ketiga, dalam padang gurun tidak ada tempat untuk kita bersembunyi, saudara. Ya, gak ada tempat untuk kita ngumpet, untuk kita bersembunyi, gak ada, saudara. Tuhan Maha tahu, Tuhan melihat semuanya. Bangsa Israel tuh gak bisa ngumpet di mana-mana waktu itu. Semuanya pasir. Masa ia mau nimbun diri di dalam pasir kan gak mungkin, ya kan? Tidak ada tempat persembunyian di padang gurun. Dalam artian apa? Ini adalah proses diri kita. Ini adalah proses kita berserah sama Tuhan. Ini adalah proses kita menyucikan diri kita tanpa ada yang ditutup-tutupin. Tapi ini Tuhan. Inilah keadaan saya hari ini. Tuhan Maha tahu, Tuhan melihat semuanya. Saya dalam padang gurun sekalipun, ya ini saya Tuhan. Tapi saya mau
tetap percaya sama Tuhan. Kadang kita mungkin mencari jalan sembunyi, kita mencari tempat untuk sembunyi dari semua masalah kita. Mau sejauh apapun kita lari dari masalah, saudara, ujung-ujungnya akan ketemu lagi. Masalah itu harus kita hadapi, benar? Harus kita taklukkan dalam hidup kita. Mau kita lari terus, kita sembunyi terus, ujung-ujungnya dia akan ketemu, saudara. Maka dari itu pagi hari ini, ayo, tidak ada tempat persembunyian, gak ada jalan pintas, dan gak ada arah yang jelas di dalam padang gurun setiap kita. Tapi ada satu janji Tuhan, Dia berikan tiang awan, Dia berikan tiang api kepada bangsa Israel, dan Dia berikan penyertaan dalam hidup setiap kita. Amin. Kita buka dari Ulangan pasal 8, saudara. Ulangan 8 ayat 1 sampai 4. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dari semua apa yang bangsa Israel jalani selama 40 tahun, saudara, inilah tujuan yang Tuhan inginkan untuk bangsa Israel. Tuhan tidak serta-merta ngasih mereka padang gurun dan Tuhan ninggalin, itu enggak. Ingat tadi saya katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Itu janjinya buat kita, amin. Itu berlaku dari dahulu sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Ada maksud dan ada tujuan Tuhan atas setiap padang gurun yang bangsa Israel jalani dan padang gurun yang kita alami dalam hidup kita. Yang pertama tadi katakan apa? Untuk merendahkan hati. Kita manusia ini kadang gampang jatuh dalam yang namanya dosa kesombongan, saudara. Termasuk saya. Saya kadang jadi tinggi hati tanpa sadar, tapi ya saya berdoa Tuhan, dipotong Tuhan. Kalau hari itu Tuhan gak membawa bangsa Israel di padang gurun, dan kalau mungkin hari ini Tuhan gak kasih kita padang gurun, di manakah posisi hati kita bagi hari ini, saudara? Tetap stay hineni, atau mungkin rada naik lagi, dan naik lagi. Maksud dan tujuan Tuhan kasih padang gurun, dikatakan dari Ulangan tadi, adalah untuk apa? Merendahkan hati. Lalu yang dikatakan lagi, di ayat 3, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Yaitu apa? Firman Tuhan. Kita hidup bukan dari raga, bukan dari daging aja, saudara. Tapi kita hidup dari apa yang Tuhan ucapkan dalam firman-Nya kepada kita pagi hari ini. Kalau kita mungkin hidup mengikuti keenakan kita, kedagingan kita gak akan pernah nyampe pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh firman Tuhan. Jadi hari ini tujuannya adalah apa? Supaya kita tetap percaya bahwa firman Tuhan pasti jadi dan amin, saudara. Lalu yang terakhir,
ketika bangsa Israel dalam padang gurun dan kita dalam padang gurun. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan mengajari anak-anaknya, mengajari manusia, mengajari bangsanya seperti Bapa kepada anaknya. Kita percaya kita punya Bapa yang baik, amin. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saya percaya setiap kita yang udah jadi orang tua juga nggak mungkin ninggalin anak-anaknya, bener. Mungkin yang kakek nenek juga nggak mungkin ninggalin cucu-cucunya, ya kan? Itu pun Tuhan, saudara. Kita diizinkan dalam proses padang gurun kita, tetapi Dia tetap Bapa, Dia tetap Allah yang tidak pernah meninggalkan anaknya, yaitu kita. Amin. Buktinya Dia nggak pernah ninggalin bangsa Israel. Even Dia mengizinkan semua proses, ya kan, cuma dikasih roti mana, ya kan, cuma istilahnya harus berjalan 40 tahun, nggak ada mobil, nggak ada go-kart waktu itu, jalan kaki. Tetapi Tuhan Allah Bapa tidak pernah meninggalkan. Itu bukti bahwa Tuhan mengajarkan proses padang gurun supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa Bapa sayang sama anaknya. Padang gurun bukanlah suatu tempat yang mengerikan atau menyiksa, tetapi tempat di mana kita diproses oleh Bapa kita karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, padang gurun apapun yang sedang kita alamin hari-hari ini, masa kesukaran yang mungkin akan kita alami mungkin, jangan pernah takut. Kita punya Bapa dan kita adalah anaknya. Amin. Yang namanya Bapa gak akan pernah ninggalin anaknya. Jadi hari ini saudara, apapun proses padang gurunnya, mungkin tidak ada arah, gak ada jalan pintas, gak ada tempat bersembunyi, itu baik buat setiap kita. Karena Tuhan pengen supaya kita merendahkan diri, merendahkan hati kita. Ya, kita hidup karena firman, bukan karena daging kita. Dan yang ketiga, supaya kita tahu bahwa kita adalah anak yang punya Bapa, yang selalu mengajarkan hal baik dalam hidup kita. Jadi hari ini saudara, pagi hari ini, tetap bertahan, tetap kuat dalam proses kita, padang gurun kita, dan percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, ya, apa beda antara kenyataan dan kebenaran? Ya, coba disimak ya. Apa bedanya kenyataan dan kebenaran? Ya. Nah, tadi di dalam apa yang diceritakan kepada Bom tadi, kita bisa belajar ya, bagaimana kita bisa menang dalam perjalanan di padang gurun. Bagaimana kita bisa survive dalam menjalani padang gurun. Nah, kenapa saya katakan apa beda antara kenyataan dan kebenaran? Kenyataan adalah sesuatu yang kita lihat saat ini, fakta. Ini kenyataan, faktanya. Ini faktanya begini. Faktanya aku punya banyak masalah. Kenyataannya aku lagi dalam keadaan tertekan. Ini kenyataan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kebenaran? Tadi dalam Ulangan 8 ayat 3 kalau tidak salah. Ulangan 8 ayat 3 tadi dikatakan manusia itu hidup bukan dari roti saja. Jadi tetap manusia ini makan dari roti. Ya, kalau Indonesia ya makan dari nasi gitu loh ya. Tetap manusia itu hidup dari roti juga ya. Tapi Tuhan katakan bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia itu hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Apa yang diucapkan Tuhan? Kebenaran. Ya kan? Tuhan gak pernah ngomong bohong loh. Firman-Nya adalah ya dan amin. Betul kan? Itu kebenaran.
Kalau fakta kita memang lihat, tapi belum tentu apa yang kita lihat itu benar. Betul enggak? Betul enggak? Jadi saudara bisa lihat apa bedanya antara kenyataan dan fakta dan kebenaran. Saudara dan saya bisa hidup hanya karena kebenaran. Membuat fakta bisa diubahkan menjadi sesuatu hal kalau kita hidup di dalam kebenaran. Fakta saya begini, tapi firman mengatakan begini, aku lebih percaya kepada kebenaran. Bahwa kebenaran itulah yang berlaku buat saya, bukan fakta yang berlaku buat saya, tetapi kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan buat hidup saya. Kita hidup oleh karena firman, kita hidup oleh karena janji Tuhan, sehingga masalah apapun kita bisa survive dan hidup menang dalam padang gurun. Amin. Kita berdoa yuk. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh mendengar firman-Mu. Apapun yang saat ini kami hadapi, Bapak, fakta apapun, memang kami sedang menghadapi padang gurun saat ini. Ini faktanya. Yang kami lihat hanya pasir-pasir tanpa ada suatu direction yang jelas. Tapi satu perkara, bangsa Israel bukan hidup karena hanya roti mana saja, tapi hidup karena janji, yaitu kebenaran. Buat kami percaya Tuhan, supaya hidup kami, fakta apapun yang saat ini kami hadapi, kenyataan apapun yang sedang kami hadapi, kami hidup bukan karena fakta, kami hidup karena firman, kebenaran-Mu, janji-Mu. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang sudah Kau siapkan buat kami. Buat kami tetap berjalan dan survive dalam menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau mengisi cawan doa kami ya Tuhan. Dengan kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tempatkan kami di bangsa ini, supaya kami boleh menjadi pensyafaat-pensyafaat buat bangsa dan negara kami. Untuk Indonesia menjadi Indonesia maju. Apa yang sudah diproklamasikan sebentar lagi, kemerdekaan. Buat benar-benar ada pengentasan daripada kemiskinan. Ada pengentasan daripada segala kerusuhan-kerusuhan Tuhan. Sehingga benar-benar Indonesia menjadi negara yang maju dan merdeka sungguh-sungguh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya, untuk dapat melakukan bagiannya pas di hati-Mu Tuhan. Hikmat, marifat, kesabaran, kebijaksanaan Engkau berikan buat pemerintahan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, lawatan di mana-mana akan terjadi. Dari ujung Sabang sampai Papua. Engkau akan adakan lawatan. Bukan sekedar di Indonesia, tapi sampai di 5 benua. Waktunya tiba Tuhan, supaya penggenapan semua janji-Mu terjadi. Terima kasih untuk segala-galanya yang Kau siapkan buat kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kalau kami masih mendapatkan anugerah yang seperti ini dalam hidup kami, kami percaya karena setiap hari Engkau memberikan kekuatan yang baru. Dan pagi ini kami minta kekuatan daya tahan tubuh yang baru Tuhan.
untuk memasuki seluruh sel-sel dalam tubuh kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Semua memasuki sel-sel dalam tubuh kami, daya tahan tubuh yang ilahi. Terima kasih dan terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, hidup kami hanya karena janjimu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang berasal daripadamu turun atas kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, dan atas hati kami. Terima kasih ya Tuhan, semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Ini tangan kami, biarlah kami ulesi dengan minyak, menandakan bahwa hari ini Tuhan, kami melakukan segala sesuatu di bawah pengurapan yang daripadamu. Apa yang kami lakukan hari ini ada di dalam kontrol pengurapan yang daripadamu. Dan perjalanan kaki kami hari ini ada di bawah kontrol daripada pengurapan. Sehingga kami tahu apa yang kami kerjakan bersama Engkau, kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapak, hari ini kami mengucap syukur karena hari ini kami akan mendengar sebentar sore Tuhan. Kami akan melakukan ibadah raya. Kami percaya ada pesan-pesan khusus yang Kau berikan buat kami Tuhan. Sehingga kami akan menyambar semua apa yang Kau janjikan. Sekali lagi kami mau mengatakan kami hidup oleh karena janjimu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.